Benih atau bibit. Secara visual, kondisi benih yang akan dibudidayakan bisa kita amati. Benih yang hendak dibudidayakan haruslah benih yang sehat dan tidak cacat, baik cacat karena turunan maupun cacat karena luka atau terserang penyakit. Kriteria benih yang sehat akan aktif, bergerak, dan akan merespon bila diberi rangsangan. Rangsangan tersebut bisa kita lakukan dengan pemberian pakan. Apabila pakan tersebut langsung disantap, maka benih bisa dipastikan baik. Ukuran benih sama atau benih yang ukuran seragam, di mana benih yang punya ukuran sama dapat memanfaatkan pakan lebih efisien karena tidak ada ikan yang selalu kalah bersaing dalam memperoleh makanan. Apabila benih tidak sama, maka dikhawatirkan yang besar akan mendapatkan porsi makan yang lebih banyak, sedangkan yang lebih kecil akan tertinggal pertumbuhannya. Respon terhadap pemberian pakan mengidentifikasi bahwa benih cepat mendapatkan rangsangan. Benih yang berkualitas akan merespon pemberian pakan dengan menyambarnya ketika diberi pakan, gerak lincah dan aktif. B. Pakan. Ketersediaan pakan yang bermutu serta murah jadi prasyarat untuk tumbuhnya industri perikanan yang maju. Pakan ialah aspek yang berfungsi dalam kenaikan kualitas budidaya yang berimplikasi pada kenaikan profitabilitas usaha budidaya. Oleh sebab itu, keberadaan industri serta ataupun pabrik pakan ialah sesuatu perihal yang relevan dengan perkembangan industri perikanan. C. Obat-obatan. Obat-obatan yang diterima pada tempat yang dinilai nyaman, mengendalikan obat supaya gampang ditemui kembali pada saat dibutuhkan. Mengendalikan keadaan ruang serta penyimpanan supaya obat tidak gampang rusak atau lenyap, dan melaksanakan pencatatan serta pelaporan obat. Tidak hanya persyaratan raga, penyimpanan obat pula membutuhkan prasyarat 10 yang lebih khusus dan pengaturan yang apik. Perihal ini disebabkan obat membutuhkan perlakuan tertentu semacam temperatur tertentu, memerlukan pengamanan yang ketat, zat yang eksplosif, serta pencahayaan tertentu. Obat luar wajib ditaruh terpisah dari obat dalam. Obat diatur sesuai sistem FIFO atau first in first out, serta FEVO, first expire first out, serta obat nyaris kadaluarsa yang diberi ciri supaya dapat senantiasa dimonitor. Pada subsistem farming ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, 1. Pemilihan lokasi budidaya. Untuk lokasi budidaya, dipilih dari tempat yang tidak jauh dari sumber mata air dan kondisi lingkungan yang aman. Kedua, sistem pengairan kolam. Pengairan kolam didapatkan dari air sungai yang berada tidak jauh dari lokasi budidaya. Tetapi, pada musim hujan, pengairan kolam seringkali bermasalah karena debit air sungai yang melimpah, sehingga menggenangi kolam budidaya. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, dapat membuat bendungan sementara, namun hal tersebut hanya dilakukan pada saat musim banjir saja. Yang ketiga, jumlah produksi ikan segar. Jumlah produksi ikan segar ditargetkan untuk memaksimalkan sistem budidaya yang digunakan. Yang keempat, keterampilan pembudidaya ikan dalam pengelolaan dan penanganan budidaya. Dari segi keterampilan anggota kelompok tentang penanganan dan pengelolaan budidaya perikanan untuk menunjang keberhasilan budidaya. Tenaga yang terampil akan mengetahui untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di tambak, seperti langkah untuk mengatasi hama di kolam perikanan. C. Subsistem agroindustri atau pengolahan hasil. Pada subsistem ini dilakukan pengolahan hasil-hasil perikanan primer menjadi produk jadi atau setengah jadi. Secara ekonomi, subsistem ini berperan penting dalam menciptakan nilai tambah atau added value dengan cara mengubah bentuk. Subsistem pengolahan tidak akan berkembang jika tidak didukung oleh subsistem produksi primer sebagai sektor pemasok
pemasok bahan baku. Sektor ini juga tidak dapat berkembang dengan baik jika tidak tersedia pasar yang dapat menyerap produk-produk olahan yang dihasilkan. Aspek penting yang ada dalam subsistem agroindustri antara lain ketersediaan alat yang digunakan, keterampilan anggota dalam pengolahan, kualitas dari produk olahan, dan jenis ikan yang diolah. Contoh kasus pada tahap pengolahan, jenis ikan yang diolah adalah ikan lele, yang diolah menjadi ikan lele asap dan bakso ikan. Dengan mempertimbangkan banyaknya minat masyarakat terhadap ikan lele hasil olahan, ketersediaan bahan baku ikan olahan harus cukup memadai. Contoh produksi untuk ikan lele dari hasil budidaya yang ada di sekitar daerah tersebut harus tersedia, sehingga akan muncul ketertarikan bagi anggota untuk melakukan penanganan dengan cara mengolah ikan lele menjadi ikan asap dan bakso ikan. Aspek berikutnya, ketersediaan alat yang digunakan harus memadai, seperti mesin penggilingan, agar tidak perlu ke daerah lain hanya untuk menggiling bahan baku yang bisa menghemat biaya pengeluaran kelompok. Keterampilan anggota dalam menggunakan alat penggiling juga harus terampil. Subsistem marketing atau pemasaran. Pemasaran adalah proses manajerial yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dalam memperoleh kebutuhan dan keinginan mereka dengan cara membuat dan mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Aktivitas pemasaran bermula dari pengamatan kebutuhan konsumen. Kegiatan pemasaran diawali dari kebutuhan atau keinginan konsumen. Berdasarkan kebutuhan atau keinginan konsumen, barulah dibuat produk. Dalam kegiatan pemasaran dituntut kreativitas lebih dominan daripada promosi. Jika kita menerapkan kegiatan pemasaran, maka kontinuitas kegiatan akan terjamin. Tanpa pemasar atau marketer, barulah mencari pembeli untuk membeli barangnya. Pembeli akan datang atau mencari marketer atau produsen yang harus dilakukan perusahaan atau marketer, yaitu pertama, perusahaan harus mengelompokkan pasar terlebih dahulu. Dengan kata lain, perusahaan harus menentukan pelanggan, sasaran, atau target customer. Untuk produk perikanan dan kelautan, target customer ini misalnya untuk anak-anak, orang dewasa, balita, masyarakat kelas sosial bawah, menengah, atas, dan sebagainya. Kedua, perusahaan harus memancing agar pasar sasaran memberikan respon yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi, bagaimana cara supaya pelanggan merasa bahwa produk yang kita buat atau pasarkan adalah yang cocok bagi mereka? Untuk memperoleh respon tersebut, perusahaan harus menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, menetapkan harga yang sesuai atau tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah bagi pasar sasaran. Kemudian menyediakan produk pada tempat-tempat yang biasanya didatangi pasar sasaran dan melakukan promosi yang format dan metodenya mengenai dengan pasar sasaran.